pagi dok. Ya, jadi untuk hasil pemeriksaan dari Adi itu sudah keluar. Jadi memang ada sedikit gangguan dari ginjal Adinya sendiri. Nah, untuk pemeriksaan lebih lanjut itu sudah kami lakukan dan akan dijelaskan oleh tenaga kesehatan kami. Tapi itu penjelasannya kenapa ya dok? Saya butuh info yang lebih detail lagi. Iya, untuk penjelasan mungkin nanti akan dijelaskan ya Bu ya sama tenaga kesehatan kami. Nah, untuk sementara waktu ini sudah kami siapkan obat. Jadi Bu, sesuai ketentuan di 3 kali sehari ya. Tapi dok, kayaknya harus dijelasin sekarang aja, dia agak ragu juga saya. Mohon maaf, saya masih ada pasien yang nunggu di ruangan sebelah, jadi saya akan dijelaskan nanti sama tenaga kesehatan kami. Dok, Saya pergi. tapi dok, dokter silakan. Dok, Permisi Bu. oh iya sih. Maaf Bu, saya mau minta tanda tangan. Ini buat tindakan medis Ibu. Ini buat tindakan apa ya? Oh, nanti dijelasin sama dokter. Sekarang di tanda tangan dulu aja ya. Makasih ya Ibu. Kamu belum dijelasin apa-apa kok langsung tanda tangan obat nafsnya ya kak. Aduh, aku salah kali ya kak. Ini tindakan apa ya kak? Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat datang dalam seminar edukatif sebagai program pelatihan kinerja dokter dan juga nakes di Indonesia. Nah, kali ini kita akan mengangkat topik hak pasien atas informasi medis. Kita di sini akan belajar dari kasus yang telah kita tampilkan sebelumnya, yaitu kasus Ibu Dina. Pada rekan-rekan dari Badan Hukum dan juga tim kesehatan di sini akan memaparkan sebuah materi. Nah, silakan waktu dan tempat dipersilakan untuk memaparkan tanggapan tersebut. Baik, terima kasih moderator yang terhormat atas waktu dan tempat yang dipersilakan. Saya, Ratna, sebagai perwakilan Badan Hukum Kementerian Kesehatan, ingin memaparkan dari kasus tersebut mengenai tanggapan bidang hukum atas kasus yang telah dipaparkan. Dari kasus tersebut, jelas kita lihat bahwa telah terjadi pelanggaran hak atas pasien dengan konsep di mana pasien tidak memiliki atau tidak mendapatkan informasi dengan baik dari pihak rumah sakit maupun pihak tenaga medis, di mana dokter sebenarnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang detail dan memadai sesuai dengan aturan Kodeki, di mana aturan Kodeki dalam pasal 8 menyatakan setiap dokter wajib untuk memberikan penjelasan yang jujur, lengkap, dan dipahami pasien. Dalam kasus ini memperlihatkan bahwa dokter yang menangani pasien tersebut dapat dikenai sanksi etik ataupun gugatan perdata, dikarenakan pasien berhak menentukan pilihannya berdasarkan dari informasi yang jujur yang diberikan oleh tenaga medis tersebut. Sekian sedikit penjelasan dari saya terkait bidang hukum yang menanggapi kasus tersebut. Terima kasih, kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas edukasi yang diberikan Saudari Ratna yang terhormat selaku perwakilan Badan Hukum. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan dari Badan Kesehatan. Kepada materi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi penjelasan ini disebut dengan informed consent, di mana persetujuan pasien yang sudah dijelaskan oleh dokter dengan menyetujuinya, tetapi tanpa persetujuan pasien, dokter pun tidak sah dalam melakukan tindakan medis, baik itu dari etik dan hukum. Pada dasar hukumnya ini termasuk dalam Permenkes nomor 290 tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Terdapat di dalam pasal 3, yaitu setiap tindakan kedokteran harus mendapatkan persetujuan pasien setelah menerima penjelasan yang lengkap. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Maya yang terhormat telah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, materi akan disampaikan dari alumni Universitas Sriwijaya yang sedang magang pada Kementerian Kesehatan. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator yang terhormat. Saya Rani, selaku karyawan magang di bagian Badan Hukum Kementerian Kesehatan, izin menanggapi. Tepat sekali, dalam praktik hukum, bila pasien tidak diberikan informasi yang jelas dan yang memadai, itu memanglah termasuk dalam pelanggaran hak pasien. Hal tersebut diatur dalam pasal 52 huruf B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
yang menyebutkan pasien berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai data kesehatannya. Artinya, setiap pasien berhak tahu diagnosa penyakitnya, rencana tindakan medisnya, risiko dan manfaat, alternatif tindakannya, serta rincian pembiayaannya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri dari alumni Universitas Sriwijaya. Mari kita berikan tepuk tangan. Baiklah, dari materi yang telah disampaikan dari Badan Hukum maupun Badan Kesehatan, adakah yang ingin memberikan tanggapan? Dipersilakan kepada wakil rumah sakit, pada kepala RS dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Mewakili rumah sakit, saya juga ingin menanggapi bahwa kami juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan tenaga medis mematuhi prinsip tersebut, karena kepercayaan pasien merupakan fondasi yang sangat bermartabat dan sangat penting juga bagi kami. Terima kasih. Izin moderator yang terhormat, memang benar apa yang disampaikan oleh daripada Dr. Hani, di mana rumah sakit wajib memfasilitasi daripada mediasi etik. Maka dari itu, ini bukan mencari siapa yang salah, namun untuk mengembalikan kepercayaan kepada rumah sakit dan juga memperbaiki layanan komunikasi yang ada di rumah sakit itu tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Izin moderator, terima kasih atas kesempatannya. Terkadang memang pasien datang kepada kami bagian administrasi untuk meminta hasil lab, namun kami menolaknya karena belum tahu aturannya. Setelah tahu dasar hukumnya, kami sadar bahwasannya pasien memang berhak atas salinan hasil medisnya sendiri. Izin moderator yang terhormat, dari pihak perawat juga ingin menanggapi, kami perawat juga harus menjelaskan secara sederhana kepada pasien, bukan hanya menyerahkan berkas tanpa arti. Dikarenakan informasi medis bukan hanya urusan dokter, tapi juga tanggung jawab seluruh tim kesehatan termasuk kami sendiri sebagai nakes yang bertanggung jawab langsung terhadap pasien dan pihak rumah sakit. Demikian sedikit tanggapan dari saya kembalikan kepada moderator. 3. Sungguh tanggapan yang sangat luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan. Baiklah, dari materi-materi yang telah diberikan bisa kita simpulkan bahwa Kemenkes, rumah sakit dan juga nakes itu bekerja sama untuk memenuhi hak dari pasien, sedangkan pasien sendiri memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Baiklah, dari audiens, adakah yang ingin memberikan tanggapan? Izin moderator. Izin menanggapi moderator, mungkin setelah mengikuti seminar ini saya jadi paham bahwa mengetahui penyakit bukan berarti menakutkan. Justru itu adalah bagian dari saya menghargai diri saya sendiri. Dan saya sebagai kakak pasien, hal ini buat saya jadi lebih tenang. Yang kami butuhkan hanya penjelasan yang jujur, bukan janji tanpa kejelasan. Terima kasih atas tanggapan dari audiens. Seminar kali ini telah selesai. Terima kasih kepada pemateri dan juga dari Badan Hukum maupun dari Pernankes dan juga Kementerian Kesehatan yang telah hadir. Kita tutup seminar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi medis. Hak pasien atas medis. Di sini kita akan mempelajari dari video kasus Ibu Dina. Check it out. Dari kasus tersebut memperlihatkan tentang pelanggaran terhadap hak pasien atas informasi medis yang benar dan juga jelas. Berdasarkan pasal 52 huruf B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pasien berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai data kesehatannya.
Untuk itu, maka seorang pasien berhak untuk mendapatkan diagnosis kesehatannya, rencana tindakan, resiko dan manfaat, alternatif tindakan, serta perkiraan biaya atas tindakan medis yang ingin diambil kepada pasien tersebut. Dari sisi medis, penjelasan tadi disebut dengan informed consent, di mana pasien menyetujui apa yang dijelaskan dari dokter dari awal. Tanpa itu, tindakan dokter tidak sah secara etik dan hukum. Dari kejadian tersebut, saya menjadi sangat mengerti bahwasanya pasien itu hanya perlu satu hal, yaitu komunikasi yang dijalin dan informasi yang memang lengkap dari dokter. Saya pun belajar bahwa pasien berhak untuk bertanya dan berhak untuk tahu.